Ini lihat kuci-kuci banyak ini, kira-kira buat apa ya? Nah, ini lagi bikin tauco. Oh, alah tauco. Boleh saya ngobrol-ngobrol sedikit? Ayo, boleh. Silakan, yuk. Jadi gimana, Kang? Ada yang bisa dibantu? Iya, Kang. Tadi saya lihat gentong-gentong di sana sangat menarik ya, unik banget, banyak. Kelihatannya juga udah nampak tua dan kebetulan tadi saya lihat di plang ada tulisan bahwa Tauco Capmeong Nyonya Tasma ini sudah berdiri sejak tahun 1880. Boleh dong kira-kira diceritain gimana sih sejarahnya? Ya, jadi saya ini generasi keempat yang mulai itu dari buyut saya, yang mana sekarang dijadikan merek Nyonya Tasma. Jadi setelah buyut saya itu turun ke nenek saya, jadi setelah itu ke orang tua saya, jadi saya gitu. Konon kabarnya dari 1880. Wow, sudah dari tahun 1880, artinya sudah 100 tahun lebih. Apakah ada resep khusus? Nggak ada sih resep khusus ya, kita juga semua pakai bahan-bahan yang gampang dicari sebenarnya ya. Nggak ada bahan-bahan kimia, tapi tentunya paling apa sih kita adonannya paling garam, gula aren, gula putih, udah paling itu. Paling untuk menjaga eksistensi paling kita mempertahankan tradisi dan konsistensi aja sih dalam cara pembuatannya gitu-gitu sih. Oke, tadi berbicara tentang cara pembuatan. Boleh dong dikasih tahu gimana sih tahapan-tahapan cara membuat tauco itu? Oke, yang jelas sih prosesnya sebetulnya agak panjang ya. Jadi kita itu dari awal sampai jadi itu kurang lebih sekitar 3 sampai 6 bulan lah kalau boleh dibilang ya. Jadi ada 3 tahap besarnya. Pertama itu tahap fermentasi kapang. Itu berlangsung secara alami. Jadi setelah tauco direbus, kemudian dijemur, kemudian disimpan atau di tanda kutipnya dipeyem lah ya. Itu selama 2 hari 2 malam, dan itu memanfaatkan mikroba alami atau boleh dibilang bakteri alami ya. Setelah itu ada lagi kedua, fermentasi garam. Kemudian setelah dari fermentasi kapang tadi, kacangnya dicampurkan dengan larutan garam lah kalau boleh dibilang gitu. Setelah itu selesai proses fermentasi garam, kemudian ada fermentasi lanjutan. Artinya itu didiamkan saja, jadi sehingga ada tumbuh-tumbuh mungkin mikroba atau bakteri alami lagi yang tumbuh. Baru kemudian setelah jadi, di fermentasi lanjutan itu kurang lebih sekitar 2 sampai 4 bulan lah ya. Itu baru dimasak, udah jadi gitu. Ada alat-alat khusus buat? Nggak ada sih, paling kita ya yang agak bedanya mungkin dari guci-guci yang tadi udah dilihat. Sisanya bahan-bahan tradisional semua sih. Gitu. Untuk nama-nama atau tipe guci sendiri punya nama-nama khusus nggak? Ada, yang kecil tuh namanya patiman. Ya, yang gede itu guci, yang besar kita bilang gentong gitu. Patiman, guci, dan gentong. Oke, dari 1880 itu kira-kira sampai saat ini masih ada nggak sih alat-alat yang terus konsisten digunakan yang teknologi tradisional? Paling itu patiman. Sisanya sih pasti kita bikin lagi ya, karena ada dari kayu, ada dari bambu, terus katel dari besi pasti kita perbaruin. Cuman kalau yang masih kita simpan ada jadi gilingan kacang pakai batu gitu. Cuma itu terlalu capek lah ya. Iya. Kalau boleh bilang ya kita ganti pakai mesin lah itu untuk gilingan kacang gitu sih. Nah Kang, setelah difermentasi selama 3 sampai 6 bulan sebelum dikemas dan dipasarkan, kira-kira ada proses apa lagi itu sebelumnya? Setelahnya mungkin ya. Setelahnya itu ada proses terakhir. Itu kita pemasakan dan pengemasan. Jadi tauco yang tadinya cuma sekedar kacang, kedelai dan garam, itu kemudian kita campurkan lagi, kita masak lagi dengan tambahan gula aren dan gula putih. Ya, kita masak pakai kayu bakar, terus kurang lebih 4 sampai 5 jam lah. Ya, setelah itu dikemas. Oke, berbicara masalah kemasan, dari dulu seperti apa sih kemasannya gitu sampai sekarang? Apakah tetap dipertahankan kemasannya atau ada kemasan khusus? Yang menurut cerita yang turun-temurun itu dulunya awal-awal itu dijajakan dengan daun pisang. Ya, setelah era-era modern kemudian diganti oleh botol kaca gitu. Untuk jenis-jenis atau varian tauco sendiri ada berapa macam sih Kang? Cuman ada 2 sih kita, tauco basah yang tadi tauco matang sama tauco kering. Jadi tauco kering itu cuman hasil fermentasi aja gitu.
Tapi yang udah kering itu sudah dicampur dengan gula aren dan gula. Yang kering cuman garam aja. Oh, garam. Jadi bisa apa yang pembeli bisa masak sesuai kadar manisnya lah gitulah. Iya. Nah, kalau boleh tahu, tauco Nyonya Tasma sendiri ini udah dijual kemana aja sih, Kang? Yang jelas sih pasti Cianjur, terus daerah-daerah tetangga Cianjur lah paling gitu. Sama di online juga ada. Nah, Kang, tadi saya lihat kayaknya pekerjaannya banyak banget nih. Itu dari warga sekitar atau gimana sih? Iya, kita kalau untuk produksi 100% warga sekitar. Oke. Iya, jadi kita itu dari dulu punya karyawan rata-rata bertahannya lama ya, ada yang bahkan 40 tahun. Bahkan ada juga yang anaknya pun jadi regenerasi kerja di sini juga gitu. Harapannya gimana nih untuk kedepannya, Tauco? Ya harapan dari kami sendiri sih pengennya yang jelas sih semakin dikenal masyarakat luas lah, mungkin distribusinya juga makin perluas dan ya semakin maju lah intinya gitu. Oke, Kang, aduh, makasih banyak nih. Saya jadi banyak tahu tentang Tauco Iya. di Cianjur ini. Kalau gitu saya juga mau sekalian permisi pamit nih. Siap. Oke, terima kasih saya juga. Yuk, mampir-mampir dulu ke toko. Boleh.